Tapi sekarang dunia ini agak kejam. Aku harus pulang ke Indonesia sementara kamu masih di sini di Australia, berjuang dengan ingatanmu yang hilang. Jaga diri kamu baik-baik ya. Cepat sembuh ya. Meskipun nanti kamu gak ingat siapa itu, Dok, aku tetap bakal doain kamu dari jauh. Aku pamit ya. Aku tunggu kamu di Indonesia ya, Gea. Pagi itu, sinar matahari yang lembut menembus jendela kamar Gea. Dari luar kamar terdengar suara lembut ibunya. "Gea, tadi Dot titip salam buat kamu, dan dia sekarang katanya sudah pulang ke Indonesia." Gea langsung menoleh. "Dot," ucapnya pelan, seolah nama itu menimbulkan gema samar di dalam hatinya. "Iya Dot, teman kamu waktu di Indonesia dulu," jawab ibunya sambil tersenyum kecil. Gea terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan. Wajah itu sebenarnya terasa akrab di pikirannya, tetapi Gea tidak berani berkata jujur kepada ibunya. Entah kenapa, mendengar kabar bahwa pria itu sudah pulang membuat dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergerak, perasaan rindu yang tidak seharusnya muncul padahal, menurut pikirannya, ia baru saja mengenal pria itu. Namun wajah itu terus muncul di pikirannya, samar tapi nyata, mata teduh yang menatapnya penuh harap. Senyum yang ia rasakan begitu familiar, seolah pernah menjadi bagian dari hidupnya dulu, di masa yang kini hanya tinggal serpihan kabur. Ibunya memperhatikan Gea dari jauh, lalu berbisik dalam hati, "Kalau memang takdir, mungkin waktu yang akan mengembalikan hubungan cinta kalian berdua, Nak." Begitu sampai, suara riuh terdengar dari kejauhan. "Woi, si Dot balik bro!" teriak Robi, disusul tawa Peot dan Kona yang langsung berlari menghampiri. Mereka menepuk bahunya, menggoda seperti biasa, tapi tatapan mereka berubah begitu melihat wajah Dot yang murung. "Kenapa bro? Kok kayak abis kalah perang cinta?" celetuk Peot setengah bercanda. Dot hanya tersenyum kecil lalu menghela napas panjang. "Gue ketemu Gea," katanya pelan, "tapi dia nggak inget siapa gue." Suasana mendadak hening. Robi menatap Dot dengan serius. "Maksud lo, Gea lupa sama lo?" Dot mengangguk pelan. "Iya, dia kena gangguan memori. Semua tentang masa lalu, termasuk gue, hilang." Kona yang biasanya usil, kali ini cuma bisa diam. "Berarti perjuangan lo kesana sia-sia dong, Dot?" Dot menggeleng. "Enggak, setidaknya gue tahu dia masih hidup, masih bisa tersenyum, walau bukan buat gue." Sesaat kemudian, nada suara Dot berubah. "Tapi ada kabar baik, bro. Ibunya bilang, Gea bakal pulang ke Indonesia dalam waktu dekat." Keesokah harinya, Dot memberanikan diri menelpon ibunya Gea. "Halo Tante," suaranya bergetar. "Oh Dot, kamu gimana nak?" Suara lembut ibu Gea terdengar di seberang. "Baik Tante, cuma saya nggak tenang. Apa Gea baik-baik aja? Saya nggak bisa berhenti mikirin dia." Ibu Gea terdiam sejenak. Ia tahu di balik suara Dot yang tenang ada luka yang dalam. Dot pun sebelumnya sudah bicara dengan seorang konsultan di Indonesia, kenalan ibunya itu. Katanya, proses penyembuhan memori bisa dibantu lewat terapi ingatan emosional. Dan ibunya Gea akan coba cara itu. "Terapi lewat kenangan?" tanya Dot pelan. "Iya, Tante akan bantu sebisa mungkin." Setelah menutup telepon, Ibu Gea berjalan ke sebuah lemari. Ia membuka album foto lama, foto-foto penuh senyum masa lalu. Gea dan Dot saat tertawa bersama. "Gea, coba lihat ini," katanya lembut sambil membuka satu halaman. Gea menatap foto itu lama sekali, jari-jarinya menyentuh gambar pria di sampingnya. "Ini siapa, Ma?" tanya Gea pelan. Ibu Gea tersenyum sendu.
Itu Dot, Gea, teman kamu dulu. Kalian dulu sangat dekat. Gea menunduk. Ada getaran aneh di dadanya. Dot yang datang kemarin, gumamnya. Bayangan samar mulai muncul di pikirannya. Tapi setiap kali ia mencoba mengingat lebih jelas, kepalanya terasa berat, seperti ada kabut tebal yang menutupi semuanya. Kenapa di foto ini, aku pernah punya kenangan seperti ini, pikirnya dalam hati. Dan di antara bisikan malam yang sunyi, suara lembut seolah terngiang lagi di telinganya. Aku cuma mau kamu ingat, Gea, dengarkan hatimu. Dan yang pasti, mungkin ini belum akhir dari kisah mereka berdua. Mungkin ini justru awal dari perjalanan baru yang lebih berarti. Dan buat kita semua yang sedang berjuang dalam diam, yang menunggu tanpa kepastian, ingatlah satu hal. Jika sesuatu memang untukmu, maka seberapa jauh pun, seberapa lama pun, ia akan menemukan jalannya untuk kembali. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang memahami, mengikhlaskan, dan mendoakan. Karena terkadang, cinta yang tak diingat masih bisa terasa oleh hati yang tak pernah berhenti berharap.